Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kami yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada yang pantas kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, nikmat kesehatan yang telah dilimpahkan kepada kita. Salawat serta salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, beserta para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak, insyaallah. Anak-anak mister yang soleh dan soleha, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas tahsin online bersama Mr. Firdaus. Ya, apa kabar semuanya? Insyaallah alhamdulillah, jawabnya alhamdulillah. Dalam setiap keadaan kita insyaallah kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita diberi nikmat sehat, diberi nikmat kesempatan belajar ilmu agama, insyaallah, karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya menuntut ilmu itu ilmu agama wajib atas setiap muslim. Dan insyaallah dalam hadis lain juga Nabi SAW bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Insyaallah salah satunya kita belajar membaca Al-Quran. Ya, banyak sekali keutamaan kita belajar membaca Al-Quran. Ada lagi hadis Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang menolong pembacanya. Ya, kemudian ada lagi pembaca Al-Quran merupakan amal terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, ini sebagai penyemangat kita untuk kita belajar Al-Quran. Kemudian ada lagi, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Ya, dari hadis-hadis tersebut kita dapat ambil pelajaran, yaitu kita harus tetap semangat belajar, kita harus semangat mendakwahkan Al-Quran. Dan Mister berpesan kepada anak-anak Mister yang soleh dan soleha, yuk kita semangat berbakti kepada orang tua dengan cara belajar, dengan cara semangat belajar Al-Quran, semangat belajar, semangat beramal soleh, karena dengan itu sama saja kita memberikan suatu hadiah kepada orang tua kita, hadiah yang luar biasa besar yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Apa itu? Berupa pahala yang dengan pahala itu orang tua kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah nanti di surga. Atau nanti kita menjadi penghafal Quran, orang tua kita akan diberikan pakaian yang spesial untuk orang tua kita. Lalu bagaimana Mister caranya untuk kita berbakti seperti itu? Oke, Mister kasih contoh. Jadi misalnya kalian tidur malam hari, kemudian pagi-pagi kalian dibangunkan oleh orang tua kalian untuk bangun sholat subuh. Nah, ayo sholat subuh, waktu subuh sudah tiba. Kemudian kalian sambil mengantuk, ya, kemudian kamu malah tidur lagi. Dan ayahnya itu terus giat membangunkan kamu, ayo nak sholat subuh. Ya, akhirnya kamu teringat, kata Mister, ini salah satu usaha aku untuk berbakti kepada orang tua. Akhirnya kamu bangun sholat subuh, kemudian kamu sholat subuh kalau yang perempuan di rumah, atau kalau yang laki-laki bisa lebih baik sholat berjamaah di masjid gitu. Kemudian hari keduanya juga begitu, kamu dibangunkan lagi sama orang tua kamu, ayo nak bangun. Terus kemudian hari ketiga, hari keempat, akhirnya kamu terbiasa untuk bangun pagi, sampai akhirnya insya Allah tanpa dibangunkan, sebelum ayah membangunkan, kamu sudah siap untuk berangkat sholat subuh. Jadi insya Allah sholat subuh atau sholat berjamaah kalian, sepanjang kalian sholat sehingga kamu nanti dewasa,
akan terus mengalir kepada orang tua kalian. Orang tua akan mendapatkan pahala sholat jamaah kalian, sholat subuh kalian, tanpa mengurangi pahala kalian sendiri. Oke, begitu juga nanti di di amalan ibadah yang lain. Misalkan sholat duha. Ayo nak, waktu sholat duha, kamu sholat duha. Kemudian sholat zuhur. Kemudian ada namanya di pagi hari ada zikir pagi petang. Kamu diajarkan zikir pagi petang di sekolahan atau orang tua kamu mengamalkannya. Kemudian sholat zuhur, kemudian habis sholat zuhur sholat asar, kemudian sholat maghrib, sholat isya. Oh ya, misalkan di pagi hari kamu diingatkan sama orang tua kamu, ayo nak, ada belajar tahsin, waktunya belajar tahsin sama Mr. Firdaus. Kalian menurut untuk belajar tahsin, Masya Allah, untuk Al-Quran pahalanya sangat besar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dari satu kebaikan itu akan berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi bisa dihitung. Itu baru alif lam mim saja sudah 30 kebaikan, 30 pahala. Bagaimana dengan kalian membaca Quran yang banyak? Membaca Quran satu surah saja. Wah, Masya Allah, pahalanya sangat banyak. Ya, dan juga di setiap waktu sholat, di setiap sujudnya, jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Gimana doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Dan intinya demikian. Ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah kedua orang tua sebagaimana mereka menyayangiku suatu kecil. Ya, karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Jadi doa kita sangat diharapkan oleh kedua orang tua kita. Dan Mister mengajak untuk Mister pribadi, guru, dan orang tua untuk semangat memberikan nasihat, memberikan semangat untuk anak-anak terus beramal soleh. Oke, karena anak adalah investasi yang sangat bermanfaat nanti di dunia akhirat jika anak kita tumbuh dengan agama yang baik dan amal ibadah yang banyak. Oke, kita mulai belajar tahsin. Tahsin atau secara bahasa artinya memperbaiki. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya, kita berusaha membaca Al-Qur'an dengan benar sebagaimana bacaan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, dengan cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya, memenuhi sifat-sifatnya, dan memperhatikan hukum bacaan. Ya, di sini kita akan belajar mengeluarkan huruf dalam makhrajnya. Kita akan belajar makhrijul huruf, tahu tempat keluar huruf. Dengan keterbatasan ilmu Mister akan membagi ilmu tentang tempat keluar huruf. Oke, Mister akan jelaskan secara singkat. Ya, tempat keluar huruf ada dibagi 5 tempat, yaitu rongga mulut dan tenggorokan, dan rongga tenggorokan terbuka. Yang kedua, tenggorokan, bisa dilihat tenggorokan, kemudian ada lidah, kemudian ada bibir, kemudian ada rongga hidung. Secara singkat bisa jelaskan dulu. Untuk rongga mulut dan rongga tenggorokan terbuka, di situ ada huruf mat. Fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti wawu. A, I, U. Kemudian tenggorokan ada 3 bagian: pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan. Pangkal tenggorokan ada hamzah, tengah ada ain ha, dan ujung ada ghain kha. Kemudian ada pangkal lidah, ada huruf qaf,
kemudian pangkal lidah sedikit ke depan lagi ada kaf, tengah lidah dengan langit-langit ada jim, shin, dan ya, kemudian sisi lidah bertemu geraham atas ada dod, ujung sisi lidah setelah dot ada lam, ujung lidah setelah lam ada nun, ujung lidah setelah nun ada ro, kemudian ujung lidah bertemu gusi atas ada to, dal, ta, kemudian ada ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah, lebih dekat ke bawah ada so, za, sin, zai, sin. Sini ada to, dal, ta ya. Kemudian ujung lidah bertemu ujung gigi depan yang atas. Situ ada lo, za, sa. Kemudian bibir bawah bagian dalam bertemu ujung gigi atas ada fa. Kemudian dua bibir tertutup ada mim dan ba. Membentuk bulatan ada wa. Kemudian rongga hidung ada gunnah. Ada huruf-huruf gunnah. Oke, Mister akan satu-satu jelaskan. Yang pertama ada di yang langsung kedua ya, di tenggorokan. Di tenggorokan ada huruf di pangkal tenggorokan. Di pangkal tenggorokan ini ada huruf hamzah. Ada huruf hamzah. Hamzah berada jadi bacanya nanti kita akan berasa suara kita keluar dari ujung tenggorokan sini. Dari pangkal tenggorokan, maaf. A. Kita contohkan bacanya pakai fathah. A, I, U, kemudian ya a, i, u, kemudian ada tanwin. Jika tanwin jadinya an, in, un. Jika hamzah menjadi sukun a, i, u. Kemudian di sini ada bertemu syiddah atau tasdid a, i, u, u. Di tasdid ini bagaikan ada dua hamzah. Pertama sukun kemudian fathah. A gitu. Oke. Kemudian lanjut di huruf H. Huruf H sama mirip seperti hamzah, H. Di sini keluarnya. Jadi bacanya tebal H. Seperti kita rasa kita contohkan pedesan gitu ya. Ha, hi, hu. Kalau kena fathah tain, maaf nih pendek, ha, hi, hu. Kemudian ketemu tanwin, han, hin, hun. Kemudian bertemu sukun, ah, ih, suaranya. Kemudian bertemu syiddah, aha, ihi, uhu. Jadi satu disambung antara sukunnya dengan fathahnya. Aha, ya. Kemudian kita lanjut ke tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan di situ nanti tengah tenggorokan maksudnya seperti ini. Jadi dia berada di tengah tenggorokan. Nanti keluar suaranya kita akan berasa di tengah tenggorokan ini. Ada huruf ain, a. Coba kita contohkan. A, ai, u. Di sini ada sukun, ada tanwin, an, ain, un. Kemudian di sini ada sukun, a, iya, u. Seperti itu. Kemudian di syiddahnya atau tasdidnya a, i, u. Sedikit demikian. Kemudian lanjut di tengah tenggorokan ada dua huruf. Tadi ada kita kalau masih ingat ada huruf H. H itu mirip seperti ain. Ada di tengah tenggorokan. H. Kita akan berada di sini. Huruf H itu tipis, jadi ada di tengah tenggorokan. Seperti kita mengucapkan, kita bilang ayah. Nah ya, ayah itu H-nya biasanya pakai huruf H ini. Coba kita lihat. Ha, hi, hu. Kemudian tanwinnya han, hin, hun. Kemudian bertemu sukunnya ah, ih, Kemudian syiddahnya aha, ihi, uhu. Oke, kita lanjut ke ujung tenggorokan. Itu ada huruf gro, goin dengan kho. Huruf gro itu posisi di sini. Ya, nanti kita akan berasa keluar suara huruf ada dari sini. Kho, go. Kita contohkan. Nah,
go, gi, gu, go, gi, gu, gon, guin, gun, ag, ig, ug. Kemudian tanwinnya ago, ingri, unggu. Oke, kemudian ada di lanjut ke huruf kho. Kho mirip dengan go, posisinya ada di ujung tenggorokan. Kita contohkan. Kho, khin, khu. Kalau tanwinnya khon, khin, khun. Sedikit ada suara itunya ya. Kemudian ada sukunnya ikh, kemudian syiddahnya akho, ikhi, ukhu. Jadi ini sering nih kita temukan akho, harus ada anggap di sini ada dua kho, sukun dan fathah. Akho. Oke. Kemudian kita lanjut ke huruf lidah. Huruf lidah di situ kita bertemu. Nah, posisinya langsung di sini lidah, di pangkal lidah paling belakang ada huruf O. Jadi kalian akan berasa keluar hurufnya ada di pangkal tenggorokan. Ya, dilihat o, qing, ung, kon, qing, kun. Nah, ketika sukun kita akan berasa nih akko. Berasa tempel lidah, keluar hurufnya ada di pangkal lidah tersebut ketika kita membaca sukun. Begitu juga dengan huruf yang lainnya. Akko, ikko, ukko. Di sini ada huruf qalqalah. Huruf qaf termasuk huruf qalqalah, jadi memantul. Akko, ikko, ukko. Menjurus ke fathah memantulnya ya. Kemudian di sini ada syiddah. Akko, ikli, ukku. Kemudian lanjut ke huruf pangkal lidah, huruf kaf. Huruf kaf, pangkal lidah ya. Pangkal lidah sedikit ke depannya ada huruf kaf. Bisa dilihat huruf kaf. Ya, sedikit ke depan. Kaf kita akan merasa di sini ada huruf. Kalau huruf ada posisi di situ. Kita contohkan. Ka, ki, ku. Ya, di sini huruf kaf bersifat hamas, suara mengalir. Jadi terhadap ada hembusan udara saat mengucapkannya. Ka, ki, ku. Kan, kin, kun. Nah, ketika sukun kita berasa nih. Ak, ik, uk. Nah, ketika tanwin akka, iki, ukku. Oke, lanjut ke huruf jim. Huruf tengah lidah. Tengah lidah ada 3 huruf, ada jim, shin, dan ya. Nah, tengah lidah coba kita lihat. Posisinya akan berasa keluar di sini. Jim, ja. Coba kita contohkan. Ja, ji, ju. Ketika tanwin jan, jin, jun. Nah, ketika sukun aj, ij, uju. Mohon maaf, ketika sukun aj, ij, uju. Iya, aj, ij, uj. Jadi memantulnya itu sedikit sudah masuk huruf qalqalah jim, aj. Jadi sedikit suara seperti itu. Walaupun di Duma juga uj. Demikian. Lanjut ke huruf shin, masih di tengah lidah. Tengah lidah maksudnya lidah ya. Ini lidah kan dari sini ke sini ya. Di sini ada tengah lidah, posisi di sini. Kita akan berasa keluar huruf shin, posisi di sini. Kita contohkan. Nah, shin ini memiliki tafashi namanya. Sifat tafashi, cara mengucapkannya dengan mendekatkan tengah lidah ke langit-langit sambil menghembuskan udara. Sha, sha. Ya. Kita contohkan. Sha, shi, shu. Shan, shin, shun. Ash, ish, ush. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian ketika tanwinnya asya, ishi, ushu. Oke. Kemudian lanjut ke huruf masih di tengah lidah. Huruf itu ada huruf ya. Sisi di situ. Ya. Kan kita contohkan. Ya, yi, yu. Yan,
yin, yun. Ketika sukun, ai, i, ai, i, ui. Ya, harus lembut ya mengucapkannya. Kemudian kata syiddah atau tasdidnya, ayya, inyi, uyu. Oke, lanjut ke huruf sisi lidah bertemu geraham atas. Di situ ada huruf dod. Perhatikan huruf dod, cara membacanya. Cara membacanya adalah salah satu sisi lidah atau keduanya menekan dinding gigi geraham sampai gigi taring. Jadi tempel ujung samping lidah ini ke geraham kalian, geraham di atas. Do. Jadi beda dengan huruf dal. Nanti kita contohkan. Do, di, du. Do, di, du. Kemudian don, kata tanwinnya din, don, din, dun. Kemudian ketika sukun ag, id, ud. Ketika tanwin addo, iddi, uddu. Oke. Kemudian lanjut ke huruf ujung lidah setelah huruf dot itu ada huruf lam. Nah, huruf lam, lihat posisinya. Lam itu ada di dalam gigi ya, di dalam gigi di depan ini. Ujung lidahnya tempel ke dalam di atas di dalam gigi, jadi tidak keluar. Anak-anak masih sering Mister temukan, atau beberapa ya, terkadang masih mengeluarkan huruf lam, lidahnya keluar gigi. Ya, itu kurang tepat. Tepatnya posisi di sini. Ya, dilihat al. Nah, coba kita contohkan. La, li, lu. Lan, lin, lun. Nah, ketika sukun terlihat jelas al, il, ul. Jadi tidak keluar giginya, lidahnya tidak keluar gigi. Kemudian ketika syiddah atau syiddah, alla, illi, ulu. Tidak ditekan, tidak didengungkan huruf lam. Kemudian lanjut ujung lidah setelah setelah lam ada huruf nun. Huruf nun. Oke, ini posisi di sini ya. Kita contohkan. Na, ni, nu. Nan, nin, nun. An, in, un. Ketika syiddahnya anna, inni, unnu. Oke, lanjut ke ujung lidah bertemu gusi atas. Di situ ada huruf ujung lidah setelah nun. Di situ masih ada ro. Nah, ro posisi di sini ya. Ro. Jadi kita coba contohkan. Sedikit bergetar ya. Ada sifat takrir, bergetar. Ro, ri, ru. Ron, rin, run. Jadi ron, tanwin, fathatain, ron. Bukan ran, tidak ada huruf ran, adanya ron. Kemudian ketika sukun, ar, ir, uru. Ketika syiddah, arlo, irli, uru. Ya, ro ada sifat-sifat khususnya jika bertemu sifat ro tebal, ro tipisnya. Ini untuk secara umumnya. Kemudian lanjut ujung lidah bertemu gusi atas. Di situ ada huruf to, dal, dan ta. Coba huruf to dilihat. To, ujung lidah bertemu di sini, kemudian belakang lidahnya naik ke langit-langit. To, jadi beda dengan dal, nanti kita bedakan. Beda dengan huruf dal. Kalau dal, ujung lidahnya datar. Kalau to,
ujung lidahnya naik, pangkal lidahnya naik, mohon maaf. Jadinya suara tebal. Lo, seperti kita mau menelan. Kita contohkan. To, ting, tong. Ton, ting, tun. At. Nah, di sini ada kol-kolah. Kita mau sukun. Atto, ito, utto. Jadi kol-kolahnya itu menjurus ke fathah, memantulnya. Ketika sidda, atto, ito, utto. Lanjut ke huruf dal. Nah, huruf dal mirip dengan huruf so, tapi bedanya dia turun. Dal. Oke, contohkan. Da, di, du. Ketika tanwin, dan, din, dun. Ketika sukun, ad, mohon maaf, ad, id, ud. Oke, jadi memantul ya, salah satu huruf kol-kolah. Memantulnya ad, seperti huruf jim, aj. Oke. Kemudian lanjut ke huruf ta. Ta satu sama makrosnya mirip, ujung lidah bertemu gusi gigi atas. Ta. Di sini memiliki sifat hamas, keluar udara. Ta. Kita contohkan. Ta, tin, tu. Tan, tin, tun. Maaf. Iya benar. Kemudian ketika sukunnya at, it, ut. Oke, kemudian tanwinnya atta, itti, uttu. Lanjut ke huruf makhraj berada ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah, lebih dekat ke bawah. Jadi dia mendekat ke bawah ujung lidahnya. Mohon maaf, ujung lidahnya sedikit menjurus ke bawah. Di sini ada huruf so. Nah, bedanya dengan huruf sa, huruf so itu belakangnya naik, ujung lidahnya naik, jadi tebal suaranya. So, kalian coba praktekkan lidahnya di sini, kemudian pangkal lidahnya dinaikkan, kemudian mengucapkan so. Kita contohkan. So, sin, su. Son, sin, sun. As, is, us. Kemudian ketika tanwin, aso, isi, usu. Oke. Lanjut ke huruf zai. Posisinya mirip. Ujung lidahnya sama kayak tadi huruf so, mirip sekali. Bedanya lidahnya tidak naik, belakang pangkal lidahnya tidak naik. Di sini ada huruf desis, seperti itu. Zai, za. Kita contohkan. Termasuk huruf desis. Ada namanya huruf sofir berdesis, menyerupai suara lebah. Za, zi, zi. Kemudian zan, zin, zun. Az, iz, uz. Azza, izzi, uzzu. Oke, demikian. Kemudian ujung lidah bertemu ujung gigi depan atas. Di situ ada huruf zo. Maaf, terlewat huruf sin, sama posisinya mirip. Bedanya belakangnya tidak naik. Sa, si, su. San, sin, sun. As, is, us. Sin termasuk huruf sofir berdesis, memiliki sifat sin. Jadi ada desisnya. As, is, us. Kemudian assa, isi, usu. Jadi kita berikan bismillah. Jangan buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kemudian ujung lidah bertemu ujung gigi depan atas. Di situ ada huruf zo, za, dan sa. Nah, ini dia materi yang sangat diperhatikan untuk anak-anak. Ujung lidah ini seperti khusus, ujung lidahnya tempel ke gigi atas. Ditempelkan ke gigi atas. Za, zo, zo. Nah, di situ ada huruf zo, za, sa. Mirip semua.
Tapi bedanya huruf lo pangkal lidah naik, jadi suara tebal. Lo. Contohkan. Lo, zi, lu. Al, il, ul. Al. Kemudian yang di sini lon, zin, zun. Allah tanwinnya, siddahnya Allah, ilzi, ulzu. Kemudian sama huruf za sama, bedanya pangkal lidah tidak naik, jadi suaranya za. Za. Contohkan. Za, zi, zu. Zan, zin, zun. Kemudian az, iz, uz. Kemudian lagi azza, izi, uzu. Kemudian lanjut ke huruf sa. Sa sama, ujung lidah tempel gigi atas. Sa. Kita contohkan. Sa, si, su. Ketemu sukun af, if, us. Bertemu tanwinnya san, sin, sun. Kemudian dumahnya, tanwinnya, syiddahnya mohon maaf, asa, isi, usu. Oke, demikian. Kemudian lanjut ke dikit lagi ke bibir. Bibir ada huruf fa. Cara mengucapkan huruf fa adalah tempelkan ujung gigi lidahnya ke bagian dalam lidah, bibir di sini. Tempelkan. Fa. Fa, fi, fu. Fan, fin, fun. Af, if, uf. Affa, iffi, uffu. Jadi ya, suara tipis, rakhwah, suara mengalir dan keluar nafas, hams. Kemudian lanjut huruf, dua bibir tertutup. Tertutupnya natural saja. Ba. Perhatikan. Ba, bi, bu. Ban, bin, bun. Ab, ibe, ube. Ab, ibe, ube. Kolkolah. Kemudian siddahnya abba, ibi, ubbu. Oke. Yang terakhir huruf waw. Mohon maaf, ada huruf mim sama. Huruf mim posisinya seperti ini. Ma, jadi tidak terlalu dilipat. Ma tidak perlu, natural saja. Ma, mi, mu. Man, min, mun. Am, im, amma, immi, ummu. Kemudian ada huruf terakhir, huruf waw. Posisi huruf waw kita lihat. Wa, wi, wu. Wan, wa, wi, wu. Wan, win, wun. Au, iu, u. Au, iu, u. Kemudian awa, iwi, u. Iu. Ya. Au, iu, u. Kemudian ada rongga hidung, itu huruf-huruf gunnah. Ya, alhamdulillah dengan demikian kita dapat membedakan setelah ini apa itu huruf-huruf yang mirip, seperti huruf dal dengan huruf do. Ya, dal posisi gimana, do posisinya gimana. Kemudian huruf sya, si, sya, shin, sin, dan tha. Lidahnya tempel ya. Di sini diperhatikan za, sa, lo. Nah, ini dia yang sering harus ditekankan kepada anak-anak. Oke, cukup sekian. Insya Allah tidak susah jika kita mau belajar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di potongan ayat, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri. Al-ayah lidzikri. Kemudian sesungguhnya kami
sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Jadi Allah bilang Al-Quran itu mudah dipelajari. Jadi insya Allah akan mudah untuk dipelajari jika kita ingin menghafal, ingin belajar sungguh-sungguh. Dan yang merasa kesulitan, bukan kesulitan, merasa ingin kok sudah belajar masih ini, kita coba minta doa kepada Allah langsung. Doa, ya Allah semoga mudahkanlah hamba dalam mengucapkan huruf-huruf untuk belajar Al-Quran, dan jangan lupa minta doa kepada orang tua, karena Nabi SAW bersabda 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpergian atau syafa, dan doa orang yang dizalimi. Nah, jadi salah satunya adalah doa orang tua. Jadi kita minta kepada ayah bunda, doakan aku untuk bisa mudah belajar Al-Quran, mengucapkan huruf-hurufnya. Ya, cukup sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk materinya, sekiranya Mister banyak salah ataupun cara mengajar ataupun materi yang bisa disampaikan, cara mengucapkan Mister masih salah, bisa dikoreksi kembali, bisa dibelajar dengan yang lain yang lebih baik. Cukup sekian. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.